Yang terakhir adalah kasus periode analisis tak terhingga. Jadi karena asumsi perulangan sulit untuk diterapkan pada periode analisis tak terhingga, maka di sini digunakan capitalized word. Sejumlah uang yang harus dimiliki saat ini dan mempermudah pembandingan alternatif dengan usia pakai yang tak hingga. Jadi untuk capitalized word di sini adalah sama dengan nilai present word untuk nilai periode yang tak hingga atau n-nya tak hingga. Jadi untuk mencari nilai present word dengan n tak hingga itu sama saja dengan kita mencari nilai A kalikan dengan P per A, I, tingkat suku bunganya, periode waktunya ini tak hingga. Atau ini sama saja dengan kita mengalikan A dengan 1 per I atau tingkat suku bunganya. Contoh soalnya, sebuah perusahaan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin ditawarkan kepada perusahaan, ada mesin X dan mesin Y. Usia pakainya berbeda antara mesin X dan mesin Y, kemudian ada rincian harga beli, keuntungan per tahun, dan nilai sisa di akhir usia manfaat. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun dan periode analisis tak terhingga, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Nah, di sini ada highlight yang diminta adalah analisisnya dengan menggunakan periode analisis tak terhingga. Sehingga kita gunakan tadi prinsip capitalized word. Nah, kita gambarkan dulu cash flow dari masing-masing alternatif. Ini dari yang mesin X. Jadi karena periode analisisnya tak terhingga, maka kita buat di sini dari periode 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi ini berulang terus ya. Jadi tadi mesin X itu dia usia pakainya sebenarnya selama 8 tahun. Tahun ke-0 beli sebesar 2.500.000, kemudian penghematan setiap tahun selama usia manfaat adalah 750.000, kemudian nilai sisanya 1 juta. Karena hanya bisa dipakai sampai periode ke-8, maka di periode ke-8 dia harus beli lagi 2.500.000, begitu seterusnya sampai periode tak hingga. Nah, tadi prinsipnya untuk capitalized word atau mencari nilai present word dengan periode tak hingga itu sama dengan annual dikalikan 1 per I. Jadi di sini untuk mencari nilai capitalized word-nya atau present word dengan n tak hingga, di sini berarti prinsipnya sama ya, present word benefit dikurangi present word cost. Benefitnya adalah penghematan setiap tahun dan nilai sisa di akhir usia manfaat. Nah, penghematan setiap tahunnya adalah 750.000. Karena periode analisisnya tak hingga, maka di sini kita tuliskan periodenya tak hingga ya, 750.000 itu dari periode 1 sampai periode tak hingga. Karena 750.000 itu adalah annual, maka kita kalikan dengan P per A supaya jadi present. Kemudian benefit yang kedua adalah nilai 1 juta rupiah di tahun ke-8. Sehingga 1 juta rupiah di tahun ke-8 itu adalah nilai future di tahun ke-8. Nah, supaya nilai future di tahun ke-8 itu bisa kita ubah bentuknya ke nilai present dengan periode tak hingga, maka kita ubah dulu nilai 1 juta future ini ke annual, kemudian baru supaya bisa dikalikan dengan atau supaya bisa diubah ke nilai present dengan periode waktu yang tak hingga. Sehingga 1 juta yang tadinya adalah nilai future kita ubah ke annual, berarti dikalikan dengan A per F, 15%, 8. Ini ya, kita ubah dulu ke annual. Kemudian dari annual ini supaya jadi ke present dengan periode waktu yang tak hingga dengan menggunakan capitalized word, maka di sini dikalikan dengan P per A 15% periodenya tak hingga. Nanti ini kita ubah dengan A kali 1 per I. Kemudian itu tadi present word benefitnya, cost-nya adalah 2.500.000.
2.500.000 itu sudah di tahun ke-0. Tetapi supaya bisa kita ubah, sama ya, supaya bisa kita ubah dengan menggunakan capitalized word ke present dengan periode waktu yang tak hingga, maka kita ubah dulu 2.500.000 ini ke annual. Sehingga di sini 2.500.000 present ke annual kita kalikan dengan A per P, 15%, periodenya 8. Kemudian karena ini sudah nilai annual, kita ubah lagi ke present dengan periode tak hingga, maka dikali dengan P per A 15% tak hingga. Nah, kemudian untuk mencari nilai P per A 15% tak hingga ini kita gunakan capitalized word, berarti P per A 15% tak hingga itu sama dengan A kali 1 per I. Ini berarti A-nya di masing-masing komponen sudah ada ya, jadi yang yang penghematan setiap tahun tadi 750.000, ini kan sudah nilai annual, dikalikan dengan 1 per I-nya adalah 0,15, ditambah ini 1 juta, 1 juta dikalikan dengan ini A per F 15% 8, ini dapat dari tabel bunga ya, ini adalah sudah nilai annualnya, tinggal dikalikan dengan 1 per I, 1 per 0,15, kemudian dikurangi dengan ini 2.500.000 kali dengan hasil dari tabel bunganya 0,2285. Nah, ini sudah nilai A, 2,5 juta kali 0,2285 ini sudah nilai A, dikalikan dengan 1 per I, 1 per 0,15. Sehingga didapatkan nilai capitalized word-nya adalah 1,7 juta. Mesin Y caranya juga sama. Ini kalau digambarkan cash flow-nya seperti ini dari periode 0 sampai tak hingga. Ini berulang terus. Kemudian ini juga sama cara mencari capitalized word-nya. Penghematan setiap tahunnya adalah 900.000 atau benefitnya 900.000 per tahun selama periode tak hingga ya. Karena ini annual, kita ubah ke present, maka di sini P per A 15% tak hingga. Kemudian benefit yang kedua adalah nilai sisa 1,5 juta di periode ke-9 atau future di periode ke-9. Kemudian sama seperti yang tadi, supaya bisa kita ubah ke present tak hingga, maka di sini harus diubah dulu ke annual nilai future-nya. Future diubah ke annual berarti harus dikalikan dengan A per F. Nah, setelah annual kita ubah lagi ke present periode tak hingga, maka di sini dikalikan dengan P per A. Kemudian cost-nya ini 3,5 juta di periode ke-0. Ini juga sama, supaya bisa dibawa ke present periode tak hingga, maka ini harus diubah dulu ke annual, dikalikan dengan A per P, kemudian baru dikalikan dengan P per A 15% tak hingga. Ini caranya sama dengan yang tadi. Kemudian terakhir kita bandingkan antara capitalized word-nya mesin X dan Y. Kita pilih yang capitalized word-nya paling besar. Nah, ternyata setelah dibandingkan yang lebih besar adalah capitalized word mesin X. Jadi yang dipilih adalah mesin X.